Yang terhormat Bapak Ketua Komite SMP Negeri 5 Sambaliung atau yang mewakili beserta pengurusnya. Yang terhormat Bapak Ibu Guru serta staf SMP Negeri 5 Sambaliung. Yang terhormat Bapak Ibu Wali Siswa-siswi SMP Negeri 5 Sambaliung serta anak-anak kami yang kami banggakan. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan karunia-Nya lah kita dapat berkumpul di pagi hari ini. Perkenankan saya hari ini akan memandu acara sosialisasi Adiwiyata serta pemaparan program Adiwiyata SMP Negeri 5 Sambaliung. Adapun susunan acara pada hari ini yaitu pembukaan, 2. Menyanyikan lagu Indonesia Raya, 3. Sambutan, 4. Pemaparan tentang sekolah Adiwiyata, 5. Istirahat, 6. Pembacaan doa, 7. Penutup. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita membuka acara ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Disampaikan oleh Bapak Wiono Isyono SPD. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Jadi mohon maaf saya berdiri supaya yang kelihatan yang belum kenal saya bisa tahu saya. Puji syukur kita panjatkan kepada Yang Maha Esa sehingga kita bisa berkumpul menghadiri undangan rapat sosialisasi tentang Adiwiyata SMP Negeri 5 Sambaliung pada pagi hari ini. Yang terhormat dari kepala kampung atau yang mewakili, yang terhormat dari PT Buma atau yang mewakili, yang terhormat pengurus komite SMP Negeri 5 Sambaliung dan jajarannya, Bapak Ibu wali murid yang hadir pada pagi hari ini. Jadi kenapa Bapak Ibu perlu diundang? Termasuk ada dari kampung, termasuk ada dari perusahaan PT Buma. Jadi program Adiwiyata Bapak Ibu sebenarnya semua komponen terlibat. Semua elemen itu terlibat. Terlibatnya apa? Bagaimana di dalam pendidikan yang sekolahnya pengeterapan Adiwiyata itu sudah semua sekolah pelan-pelan yang di kota-kota masuk dalam jajaran. Kalau yang di pinggiran memang masih jarang. Karena mungkin yang paling rumit, paling sulit secara administrasinya dan sarana prasarananya. Termasuk program sekolah lingkungan hijaunya yang susah. Karena ada beberapa sekolah kalau saya berkunjung, saya keliling tiap bulan, sekabupaten Bero itu masih ada yang koyak tidak ada manusianya yang hidup di dalamnya.
Ada kemarin saya ngaji Gurimbang, itu ada teman yang dari Kalisayang, kurang lebih Lenggok itu berdirinya sama tahun sekolah di sini. Satu biji pun tanaman tidak ada. Tapi dia mencoba, kemarin cerita sama saya, menyurati ke PT Jabontara Tanah. Dapat bibit sawit 125, ditanam, dipamerkan sama saya. Saya tidak kaget sih. Saya di mana-mana sudah nanam, saya sudah minta perusahaan. Cuma kadang-kadang perusahaannya yang pelit. Jujur saya ngomong. Saya pernah diseduh minta 100 dikasih, tapi yang curang kepala kampungnya, ngambil diminta 50. Saya tanam yang 50 sekarang panen. Nah itu. Jadi jangan Bapak Ibu kira beranggapan teman-teman kalau di Pekan Bungkur paling top, paling hebat. Beranggapannya begini. Begitu kita bikin proposal ke perusahaan 10 juta, 5 juta cair. Tidak ada. Perusahaan paling berapa paling banyak? Maksimal kalau ada 2 juta, 1,5, 400.000 ada. Selama saya di sini, makanya kadang-kadang saya malas. Bisa sampaikan supaya tahu. Terus membangun sekolahan ini, kalau dana bos hampir kita tidak mungkin. Makanya partisipasinya Bapak Ibu kita harapkan kita undang, bisa membangun, bisa mengembangkan yang lebih baik ke depannya. Nah kalau PT Buma kebetulan sebagai pendampingnya, mudah-mudahan nanti ke depan ini lebih baik. Kalau hayalan saya, program saya ya bagus hebat, cuma saya belum buat proposalnya karena saya masih sibuk ngurusi administrasi ini. Mudah-mudahan nanti bisa terlaksana. Nah, Bapak Ibu kenapa perlu kita undang? Sekali lagi, Bapak Ibu anaknya usahakan bekali termasuk kategori makanan-makanan yang sehat. Termasuk kita mencoba di sekolah sudah supaya membuat kantin menyediakan makanan-makanan yang sehat, bukan makanan kemasan, bukan makanan siap saji, tapi sifatnya makanan olahan. Itu kalau arahannya dari Dinas Kesehatan. Itu yang paling ditekankan. Yang kedua, tidak boleh menggunakan kemasan-kemasan plastik yang sekali pakai buang. Itu yang menimbulkan sampah di mana-mana. Nah makanya kita sudah mencoba anak-anak pengeterapan bawa piring gelas wajib. Tapi ya untuk sementara karena baru, bagi yang kira-kira kategorinya saya nggak tahu apakah anaknya yang agak muncul atau orang tuanya yang nggak memperhatikan, itu masih ada yang nggak bawa. Itu salah satunya. Kalau anaknya Bapak Ibu di rumah nggak mau nyuci gelas piringnya supaya nanti kalau di sini mau nyuci, belajar, loh iya. Itu salah satu indikasinya. Saya yakin ada anaknya Bapak Ibu yang di rumah itu kalau habis makan minum dilempar aja kotak. Kalau tidak ditinggal di tempatnya. Apalagi kalau main HP. Saya tahu itu. Makanya kita pelan-pelan. Karena anak-anak itu kadang-kadang apa? Patuhnya sama guru. Patuhnya sama guru. Karena apa? Saya kalau sudah pengumuman, guru-guru itu bikin kerjaan. Yang anak-anak tadinya muncul seolah-olah kuat nakal, kalau ditulis tidak lurus, nangis. Ada yang siup. Saya dapat laporan yang anak tunggal manja, berani sama orang tuanya. Ya udah, jangan diluruskan. Siup sekalinya di sini. Wah kacau ini gue bilang. Nah itu. Jadi kalau di lingkungan sekolah Bapak Ibu itu, tapi kita juga mencoba dari lingkungan rumahnya Bapak Ibu. Jadi belajar juga kalau anak-anak misalnya mau buang sampah sembarangan segala macam, disadarkan lingkungan kita supaya bebas plastik. Banyak kalau saya melihat orang naik mobil mewah tapi setiap sampahnya, botolnya segala macam papok di mana-mana. Ya karena sekarang nggak ada pendidikan moralnya. Makanya kalau yang sudah digongkan di sekolah-sekolah di Batam oleh anak-anak usia dini, makanya termasuk SMA itu sekarang banyak. Dan ini salah satunya nanti Bapak Ibu untuk menaikkan dan derajatnya sekolah di akreditasi sekolah. Kalau sekedar kita berambisi namanya aja akreditasi A, mampu sudah sekolah ini. Cuma secara sarana prasarana belum mendukung. Tapi kalau tahun ini kemungkinan
akan kita naikkan. Karena salah satunya mempengaruhi nilai anak-anak di pendaftaran kalau SMA. Sekolahnya akreditasinya apa? Di situ ada nilainya. Nah ini yang tahun ini kemarin begitu saya baru masuk, kalau nggak salah di B itu 86 kalau nggak salah. Kalau nanti di A itu bisa 90-an sudah A. Kalau A gemuk 95, 96 mendekati 100. Itu A sempurna, tapi logikanya semua ada sekolah ini, logikanya kalau yang benar. Tapi kalau kita kurang banyak sarana prasarana itu tadi, makanya saya mengurangi sedikit. Tidak muluk-muluk, tidak mau banyak orang yang seolah-olah hebat, tapi kita ternyata bohong. Nah itu, kita pelan-pelan yang sesuai. Alhamdulillah kemarin ada lorong, itu termasuk tadi anak tes sekolah. Nah, termasuk Bapak Ibu jangan kaget kalau misalnya suatu saat atau kapan saja kita beri pembelajaran langsung di jalan-jalan. Mungkin kalau ada yang bertanya, loh anak-anak sekolah kok di pinggir jalan, nyangkul-nyangkul. Loh kalau hayalan saya, program saya sepanjang jalan itu kalau lampu dibuat penghijauan Pak. Apakah pohon buah atau pohon hijau yang penting berteduh. Itu kalau hayalan saya. Karena saya biasa zaman sekolah dulu di Samarinda, termasuk di Jalan Juanda itu pekan aksi mahasiswa dengan SMA itu sepanjang jalan itu bikin penanaman pohon sana itu. Sekarang besar-besar sudah. Nah maksud saya sebenarnya gitu. Nah ini kalau yang saya pusing kalau anak-anak suruh bawa bibit, Bapak Ibu, bibit yang dibawa itu yang dicabut yang baru sejengkal gitu. Sampai sekolah besoknya mati. Lo percaya nggak percaya Bapak Ibu sadari? Ada nggak bekali anak-anak ini bibitmu yang bagus nak? Yang pernah bawa bibit bagus cuma satu dulu, bapaknya Indri. Itu mangganya depan Suro. Itu bibit polipekan siap tanam. Termasuk Adiwiyata bibit yang dari rumah ditanam banyak mati. Yang pertama, jujur. Hal kecil-kecil yang dibeli. Saya ngomong apa nanya? Yang saya tanam ini semua. Ini saya semai sendiri Pak, penghijauan. Kalau pohon buah saya beli sana di Bonusda. Yang rombongannya Natali beli iuran 50.000 dapat sekitar 10 pohon. Itu yang di depan kelas. Saya bukan mengadakan itu faktanya. Nah, jadi tujuannya apa Pak? Supaya suatu saat anak-anak ini kalau sudah mengerti jiwa sosialnya, jiwa pedulinya, jalan rusak itu juga dibaiki. Tetapi dikasih tahu ada bis ya anak-anak banyak motor, makanya konsekuensinya resikonya Bapak Ibu sendiri. Gitu ya. Nah, makanya kalau kerja bakti anak-anak di jalanan segala macam itu saya sudah menganalisa. Kalau sebenarnya yang mungkin sekolah menerapkan kurikulum merdeka Bapak Ibu kategorinya B5 itu setengahnya kayak mainan, cuma tidak jelas tujuannya apa. Tidak jelas. Tapi kalau istilahnya pembelajaran hidup dengan program Adiwiyata, ketentuannya ada. Artinya dokumentasi ada yang begini ini Bapak Ibu kita kumpulkan, itu nggak mungkin kita tanpa bertemu langsung, menyampaikan langsung. Makanya kita sampaikan, termasuk Bina Baru. Syukur-syukur nanti kepala kampungnya memprogramkan, itu kampung wisata. Suatu saat jalan kampung itu masuk dibikin sepanjang jalan tanaman buah, rimbun gitu kan. Wah, pas musim buah orang tinggal jalan. Nah, itu diprogramkan. Jadi jalan-jalan yang longsor, yang rusak itu Bapak Ibu, kalau kita sendiri nggak peduli, paling nanti kalau putus kan kita yang baru nggak bisa lewat itu. Itu sebenarnya saya mengayal sudah, kalau seandainya sudah siap bibit saya tanam. Tapi enggak, nanti saya carikan pohon-pohon yang di pinggir jalan ke depan PU itu, pohon yang sana. Itu termasuk penahan abrasi. Itu disiapkan. Makanya pas kemarin saya lihat jalan rusak, itu anak-anak saya gali keras iya, karena pakai cangkul. Kalau pakai seandainya eksanya batu bara itu sebenarnya sambil lewat aja, tapi kan nggak ada yang peduli, tinggal bikin parit. Tapi kemarin saya lihat yang di bawah sini dekatnya Bu Bepi sudah bersih. Padahal baru saya mau coba jangan sampai terjadi
korban jatuh orang di situ gara-gara jalan ya. Nah, di sini peduli semua. Susah Bapak Ibu kalau nggak pernah berpikir yang terbaik. Jadi nggak seolah-olah harus pemerintah yang peduli. Bisa kita peduli hal-hal yang kecil. Ya contohnya di Simpangan Bina Baru itu biasanya air genang terus. Saya perintahkan kemarin sama anak-anak Pak Amdan, dari itu bilang, karena bisa belokkan kemana. Itu saya perintahkan anak-anak. Karena apa itu tadi? Supaya nanti suatu saat peduli. Saya biasa Bapak Ibu mulai dari hutan tali sayang, orang nggak bisa lewat, potongnya pakai sensor, bikin jalan ke hutan. Dulu pakai sepeda pancal, bisa lewat. Sedoong Lamongan begitu juga. Orang enak, kata awal hari-hari itu. Tapi kalau bisa lewat enak. Karena apa? Kalau motor tenggelam. Makanya bisnis saya coba pelan-pelan semua bisa peduli nantinya. Makanya termasuk partisipasi Bapak Ibu guru di sini, istilahnya bisa berjalan. Tinggal nanti bagaimana kita dengan masyarakat bisa menyatu. Syukur-syukur Bina Baru, Pekat Bukur itu suatu saat gotong royongnya rame-rame sampai tembus jalan sana. Bikin penghijauan sama-sama. Karena itu termasuk dalam program sekolah ini juga hal-hal yang seperti itu. Jangka panjangnya, jangka pendeknya. Karena kalau kita tidak berpikir itu nanti nggak ada orang yang mau mikirkan. Nah jadi mudah-mudahan nanti Bapak Ibu termasuk di lingkungan, termasuk dari kampung bisa membuat kesepakatan bersama bagaimana partisipasi termasuk kerja bakti itu diagendakan tiap bulan atau tiap minggu misalnya. Jadi rame-rame supaya itu tadi bisa menyatu. Karena terus terang Bapak Ibu, anak-anak itu juga perlu diikutkan, disadarkan dalam lingkungannya. Karena apa? Saat ini sekarang ini setahu saya, kalau anak-anak yang mendaftar polisi, daftar tentara, itu diminta penilaian dari lingkungan. Kalau anaknya Bapak Ibu misalnya cuek, tidak pernah berkumpul di masyarakat, tidak pernah kerja bakti gotong royong di masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat yang diminta penilaian misalnya, tidak baik ini anaknya si A ini. Ini kalau naik motor aja tidak pernah pelan, lihat orang tidak pernah, sudah selesai. Itu diminta. Karena kemarin di Rindi beberapa orang itu rata-rata begitu. Ada yang orang jauh minta gitu, orang langsung ada tokoh salah satunya guru agama itu tidak mau dia. Tidak pernah lihat di sini, masa orang sini minta penilaian. Cuma alamatnya doang. Akhirnya gagal. Jadi itu makanya anak-anak perlu diperdayakan, diikut sertakan, dikasih jiwa sosial. Jadi beda, alamnya beda. Apalagi alamnya sekarang ini alam gadget. Nah makanya sekali lagi Bapak Ibu, ini perencanaan awal program Nadiwata ini sudah kabupaten. Yang 2020 kemarin kita mau melangkah lebih tinggi lagi di tingkat provinsi, tapi mungkin di 2024. Tapi berkas mulai sekarang sudah harus siap masuk. Secara administrasi lebih berat, lebih ngeri. Ya saya masih punya utang banyak, sarana prasarana nanti yang pelan-pelan harus saya penuhi. Termasuk mungkin saya minta bantuannya yang PT Buma, greenhouse-nya belum ada, kolam ikan belum ada, hidroponik belum ada. Nanti saya mudah-mudahan bisa. Kalau yang kecil-kecil, yang kasar-kasar saya bisa. Insya Allah pelan-pelan kita baiki karena itu tadi salah satunya untuk menuju perbaikan peningkatan akreditasi sekolah supaya kita juga tidak ketinggalan. Dan mungkin lebih kurangnya untuk mengawali kegiatan itu yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya sambutan perwakilan dari PT Buma yang disampaikan oleh Bapak Leo Seno. Kepada beliau kami persilakan. Mungkin saya sudah berdiri supaya terlihat yang silakan. Nah, saya juga pendek Pak. Yang belakang nggak kelihatan. Baik Bapak Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera kita semua. Yang saya hormati Kepala Sekolah SMP Mas Sambil Pak Yono, kemudian yang saya hormati
Kepala Kampung Dunia Baru, bukan Bogor, mewakili ya, saya Pak Jajuk, mohon maaf. Nah, samping saya Dunia Baru. Kemudian Wakil Ketua Komite Sekolah Pak Sulaiman Siang, kemudian ada juga yang saya hormati Ketua Program Adiwiyata Bu Doris, kemudian Ketua RT ya, RT 3 terutama Pak Kasianus, dan juga yang paling penting adalah kepala wali murid anak-anak kita yang kita ukur yang nantinya akan menjadi calon generasi penerus orang tuanya. Saya terima kasih sudah menerima kami pada acara ini. Tidak panjang lebar, saya baru dapat pengetahuan terkait dengan Adiwiyata bahwa di SMP ini di tahun 2020 saya sudah dapat penghargaan di tingkat kabupaten. Nah, sekarang ini kita semua akan mencoba melangkah ke hal yang lebih besar lagi, yaitu ke tingkat provinsi. Seperti yang tadi disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah, bahwa hal ini akan sangat-sangat berpengaruh kepada masa depan anak-anak kita terkait dengan akreditasi dan sebagainya. Mungkin dulu kita sempat tidak begitu memperhatikan bahwa apa fungsi akreditasi sekolahan, akreditasi buat apa, toh yang diajarkan sama gitu ya. Ternyata ada bedanya. Semakin tinggi akreditasi, artinya peluang anak-anak kita mempermudah mereka untuk melanjutkan ke studi yang lebih tinggi lagi. Karena beberapa aspek akan diukur, terutama di Adiwiyata sekarang, yang pada basicnya adalah berhubungan dengan lingkungan, ya. Dengan lingkungan. Kurikulum seperti apa, kegiatan seperti apa, sarana prasarana seperti apa, sampai dengan kebijakan sekolahan terkait dengan masalah lingkungan ini. Kami dari BUMA akan support Bapak Ibu sekalian. Kami akan dampingi terkait dengan bagaimana nanti kita akan melakukan self assessment atau pengukuran untuk tingkat nasional. Nanti kita sudah berada di nilai berapa dan minimalnya harus ke berapa. Nah, gap itulah nanti kita akan bersama-sama untuk coba menutup sehingga SMP 5 kita ini menjadi salah satu sekolah yang mendapatkan predikat dengan Adiwiyata tingkat provinsi. Dan saya yakin insya Allah dengan niat yang baik dari semuanya, dari sekolahan, dari pemerintahan setempat, dan juga dari para wali murid, termasuk dari perusahaan, insya Allah niat baik ini akan disambut oleh Allah dan kita akan dapat akreditasi dengan mudah. Bapak Ibu sekalian, seperti yang disampaikan Pak Yono ya, bahwa sebenarnya yang jadi basic kita adalah bagaimana menimbulkan kepedulian. Karena kita ngomong Adiwiyata provinsi ini yang berbasis lingkungan itu adalah memang benar-benar anak-anak itu harus punya semacam kebiasaan terkait dengan pemeliharaan lingkungan. Yang terkecil masalah sampah juga ya. Kalau ada sampah, bagaimana kita itu membuat anak-anak kita ketika ada sampah diambil dan dibuang di tempat sampah, bukan dipindahin sampahnya, tapi dibuang di tempat sampah. Nah, nanti kami dari BUMA sebagai pendamping pastinya akan sangat-sangat meminta dukungan dari sekolahan, dari wali murid, dari pemerintahan, sampai dengan dari komite sekolah untuk bisa mewujudkan impian ini. Impian ini insya Allah baik buat kita semuanya. Memang kami dari perusahaan Bapak sekalian, apakah sudah sempurna dalam lingkungan? Saya yakin kesempurnaan cuma milik Tuhan. Pasti kami juga ada salahnya, kurang tepatnya. Itulah yang kami selalu ingin dari bapak-bapak, ibu-ibu, para guru-guru,
pemerintahan kampung maupun dari komunitas sekolah berikan feedback pada kami. Karena pendidikan ini menjadi salah satu pilar dalam program eksternal kami. Dan itu yang paling penting bagi saya. Karena pendidikan itu awal bagaimana sumber daya manusia di Bukit Guntur ini akan terlihat dari pendidikan. Mungkin saja saya yakin kalau kita berkeyakinan bisa awalnya itu pasti kejadian. Kalau ada hambatan itu wajar. Yang penting niatan kita dan keyakinan kita adalah bisa. Nanti dari rumah ada Budinan dari Bapak yang akan mendampingi menulis kebutuhan. Ya sebelumnya mohon maaf Pak, tadi bibit-bibitnya banyak yang mati Pak ya. Kebetulan pas kemarau juga. Nah, kita baikin. Sekali lagi, ayo sama-sama kita dukung program ini supaya sukses dari Buma, sekolahan, pemerintah, dan juga orang tua. Mungkin itu saja Pak dan Ibu yang bisa saya sampaikan. Dan mohon maaf mungkin kami tidak bisa hadir sampai acara selesai karena ada agenda di Bukit Guntur. Terima kasih. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Komite SMP Negeri 5 Sampaliung atau yang mewakili beliau kepada Bapak Sulaiman, kami persilakan. Karena Pak Leo sama Pak sekolah berdiri, akhirnya saya juga ikut berdiri. Tapi kepinginnya berdiri ya. Saya singkirkan dulu, takutnya tergeser gitu ya. Baik, Bapak Ibu yang saya banggakan pada pagi hari ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebenarnya bukan saya yang akan menyampaikan kata sambutan, tapi karena ketua komite ada masalah di kesehatan, kemudian beliau ada emergensi, urgent, sehingga beliau tidak bisa hadir di tempat ini pada pagi hari ini. Baik, kepala sekolah yang kami hormati, kepala kampung dan ukur yang kami hormati atau yang mewakili, dan PT Buma yang mewakili dari Binungan, serta Bapak Ibu sekalian yang kami muliakan. Tentunya Adiwiyata gitu ya namanya ya. Saya juga agak kaku-kaku menyebut ya. Tentunya kami mendukung gitu ya. Kami dari komite sangat mendukung program yang diadakan oleh sekolah SMP 5 Sampaliung gitu ya. Namun perlu Bapak Ibu pahami bahwa Adiwiyata ini harus didukung dari keluarga masing-masing. Karena ada yang dari Inaran, kemudian dari Benar Baru, kemudian dari Pekan Kukur, ini berbagai kampung ada tergabung di sekolah SMP 5 Sampaliung Pekan Kukur ini. Kebetulan sekolahnya ada di sini, ya, di Pekan Kukur. Adiwiyata adalah mendidik anak-anak supaya berperan aktif dalam berperilaku yang baik. Contoh kecil seperti yang disampaikan kepala sekolah, kemudian dari PT Buma tadi yang disampaikan Pak Leo, buang sampah jangan sembarangan. Ya. Itu tercermin dari
keluarga awalnya. Keluarga lah yang akan mendidik orang itu bagaimana dia itu bisa berperilaku lebih baik ke Tuhan. Karena cerminan daripada keluarga kita sendiri itu adalah ketika terlihat anak tersebut sudah keluar. Karena karakternya tidak akan bisa dirubah kecuali keluarga yang merubah karakter anak tersebut. Itu. Jadi dalam peran adiwiyata ini adalah salah satu yang kami petik dari sini adalah mendidik orang itu supaya berperilaku baik terhadap alam maupun lingkungannya. Ya, perannya itu adalah untuk yang penting, yang pertama adalah jangan buang sampah sembarangan, buanglah sampah pada tempatnya, kemudian menanam pohon seperti yang disampaikan Pak Kepala Sekolah tadi. Kami dari komite sangat mendukung akan hal itu. Apalagi di tahun 2024 ada wacana adiwiyata ini akan dibawa ke provinsi. Jadi Bapak Ibu, kami sangat mengharapkan kerjasamanya dengan pihak sekolah untuk mendukung program ini, ya, supaya yang mana nama sekolahnya jadi lebih baik, kemudian nama anak murid yang sekolah di SP3, SMP 5 Sambaliung ini juga lebih baik. Itu sih harapannya. Kalau saya sekolah di SMP 3 jadi tersebut SMP 3 gitu ya. Jadi itu sih harapannya. Jadi perannya memang kami juga sebagai orang tua saya paham. Saya juga mengalami kesulitan ketika anak saya ada tugas, ada menanam pohon, itu kadang-kadang kami juga mengalami kendala gitu ya. Ada kendala lalai gitu ya, karena memang kesibukan kita sangat luar biasa. Tapi ke depan kami sangat berharap supaya Bapak Ibu lebih fokus mendukung anaknya. Nah, yang paling tidak kalah penting adalah saya mau, kami dari komite itu mau anak-anak kita itu lebih cerdas, ya, sesuai dengan kemampuan dia, ya. Karena orang-orang itu masing-masing dengan IQ-nya, ya. Itu yang perlu Bapak Ibu pahami. Kemudian ini harus dipaksakan untuk jadi pintar, gitu ya. Bagaimana caranya, ya? Ya meskipun nanti akhirnya tidak terlalu pintar, setidaknya jangan jauh-jauh lah dari yang dikatakan bisa, gitu ya, sudah bisa, gitu ya. Itu sih harapannya. Jadi kemungkinan besar itu yang bisa kami sampaikan untuk saat ini. Kami mohon supaya Bapak Ibu dari yang mewakili anaknya saat ini bisa mendukung program adiwiyata ini supaya lebih baik ke depan, dan tidak lupa harus karena kami dari komite, silakan Bapak Ibu sampaikan ke kami apa yang perlu diperbaiki di sekolah tersebut ketika ada aspirasi, kemudian ide-ide yang cemerlang supaya ke depan itu sekolah ini lebih baik, ya. Kami berharap seperti itu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya kita dapat dimaklumi. Terima kasih. Baiklah, kita memasuki acara inti, yaitu pemaparan tentang sekolah adiwiyata yang akan disampaikan oleh Ketua Adiwiyata Ibu Doris Sirait, SPD. Kayaknya aku perlu buka jelas. Sejahtera bagi kita semua. Sebelum saya paparkan, terima kasih atas kesempatan dari Bapak Ibu. Pak, itu proyek, jadi padahal barang baru, ya itulah. Terima kasih Bapak Ibu atas kesempatan dan waktunya yang sudah diluangkan memenuhi undangan kami.
karena hari ini adalah sosialisasi Adiwiyata yang sudah kami laksanakan pada hari ini. Sebelum saya paparkan materi ini, perlu saya sampaikan kepada semua kita ini, orang tua terlebih dulu, karena Adiwiyata yang sudah kami dapatkan mulai dari tahun 18, kami menggagasnya yaitu untuk tingkat kabupaten. Tahun 2020 kami sudah dapat raih, sehingga kami sudah sekolah Adiwiyata di tahun 2020. Nah, ini kami bekerja mulai tahun 2022 yaitu untuk tahun 2024. Mudah-mudahan Bapak Ibu doakan saja, semoga sekolah kami ini dapat kami raih nantinya yaitu untuk tingkat provinsi. Nah, pengertian Adiwiyata Bapak Ibu, Adiwiyata dapat diartikan sebagai tempat yang baik dan ideal di mana dapat diperoleh segala ilmu pengetahuan dan berbagai etika yang dapat menjadi dasar manusia menuju terciptanya kesejahteraan hidup kita menuju kepada cita-cita pembangunan berkelanjutan. Maaf ya Bapak Ibu, saya ajak Bapak Ibu belajar karena selama ini anaknya Bapak Ibu yang kami ajari. Jadi bukan kami mengajari Bapak Ibu, karena Adiwiyata ini terus terang saja kegiatan ini tidak bisa kami lakukan tanpa melibatkan orang tua, di mana orang tua ini adalah masyarakat juga. Ya, kami anggap masyarakat yang ada di Pekat Bogor dan masyarakat yang ada di Bina Baru, masyarakat yang ada di Minaran. Jadi dengan keterlibatan Bapak Ibu perlu kami sampaikan bahwa kegiatan sekolah Adiwiyata ini berkaitan dengan tenaga nantinya boleh. Jadi berkaitan dengan dana juga Bapak Ibu. Jadi dalam pemaparan ini sekolah Adiwiyata ini perlu kami tahu juga bagaimana sih responnya Bapak Ibu nantinya. Jadi ketika sudah selesai nanti pemaparan materi ini, nanti kita buat semacam diskusi lah, artinya penyampaian apa sih masukannya dari Bapak Ibu nantinya, sehingga kami boleh nanti jalankan. Kira-kira seperti itu ya Bapak Ibu ya. Nah, kita lanjut lagi tentang dasar hukumnya saja Bu. Yang akan kita terapkan ke depannya, bukan hanya kami saja Bapak Ibu. Jadi kita bersama-sama mengerjakannya, memberikan waktunya, memberikan tenaganya. Ya mudah-mudahan dengan pekerjaan ini kita menambah ilmu. Ya mungkin yang di di Bina Baru, ambillah nantinya baiknya yang ada di sini untuk diterapkan di Bina Baru. Kalau ada yang baik di sini, terapkan di Minaran, seperti itu Bapak Ibu. Jadi mungkin ini. Nah, contohnya menyediakan air minum isi ulang, ini sudah kami terapkan. Jadi nggak ada lagi beli di kantin dengan plastik, nggak ada itu. Jadi sudah ada air minum di kelas, sudah ada galonnya. Nah ini nanti kita lakukan lagi Bapak Ibu, apakah yang sudah berjalan ini kira-kira jangan begitulah, mana tahu maunya begini, mana tahu ada dari Bapak Ibu penyampaiannya tentang kegiatan yang sudah kami laksanakan ini, boleh nanti disampaikan lewat diskusi kita. Jaga bumi kita tetap hijau, inilah dia. Dan yang pertama botol selama 450 tahun proses terurainya. Jadi sangat sangat menyedihkan sebenarnya kalau bahan-bahan yang seperti ini Bapak Ibu ya. Kalau bisa kita hindari, jangan kita pakai lagi di dalam kehidupan kita supaya lingkungan kita bersih dan terjaga.
Mungkin ini aja yang bisa saya sampaikan. Kita mulai forum diskusi. Kalau ada nanti pertanyaan atau masukan, silakan Bapak Ibu dipandu oleh Bu Jumi. Baiklah, kita masuk ke acara istirahat, akan kita isi dengan sesi tanya jawab. Siapa tahu ada dari Bapak Ibu ada yang pengen didiskusikan atau ditanyakan kepada tim kami dari tim Adiyata. Kami persilakan Bu, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang perkenalkan, saya Endang dari Kampung. Ada kegiatan yang ada di sekolah, mungkin nanti bisa di-share agar kami dari wali murid bisa ikut serta seperti yang diharapkan oleh sekolah. Misalnya nih kayak pramuka seperti itu kan, kalau itu sampai sore. Kalau misalnya ada suatu kegiatan atau seperti apa itu tidak terlaksana dan pulangnya itu cepat, mohon kami orang tua untuk diinfokan karena dari nama itu kan pakai bis. Kalau sudah kami kan tahunya sore, jadi kalau mereka pulang cepat, kami orang tua tidak tahu mereka mau menghubungi juga tidak bisa karena kan harus mereka tinggal di rumah seperti itu. Kasihan mereka kadang kalau mereka lama, mereka rombongan pulang dulu kenalan jalan kaki. Nah, sebenarnya ini supaya nanti kan baik di dalam sekolah baik juga buat kami. Kami dari orang tua sih takut terjadi apa-apa mereka di jalan. Walaupun dekat sih Hinana dengan sekolah, tapi alangkah ininya kan mungkin adalah perwakilan dari kami orang tua mungkin, oh ini anaknya pulang karena mungkin kami ada kegiatan lain seperti itu. Mungkin bisa diinformasikan di salah satu dari kami wali murid. Kalau kami sudah diberitahu begitu, biar kami yang menghubungi supir. Nah, biar kami yang kesananya lagi atau mungkin bisa langsung ke supir kalau memang ada nomornya. Tapi kalau tidak ada, kami sendiri yang akan menghubungi supir. Karena kebetulan supir bis kan orang tidak ada seperti itu. Nah, itu saja mungkin pertanyaan dari kami. Nah, kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bisnya ada juga kalau kami cepat pulang pasti akan kami telepon atau WA. Terkadang jaringan Bapak Ibu, jaringan di Narana itu saya kurang tahu atau bagaimana di sana bagus atau enggak. Tapi kami selalu menghubungi. Jaringannya itu nggak bisa masuk ya terpaksa mereka menunggu lama. Nah kalau tadi masukan dari Mama Elvira tadi buat grup akan kami buatkan. Cuman selama ini kami pasti akan mengkomunikasikan ke supirnya kalau kami cepat pulang. Apalagi dari guru bila lalu sudah ada gurunya di sini kami sampaikan. Ya? Kenapa Bu? Bagaimana ada tanggapannya? Iya, langsung nggak apa-apa. Maaf Bu, maksud saya di grup itu kan ada. Iya. Yang satu ada ya. Iya. Kalau bisa untuk anak-anak ini ya. Oh iya. Itu karena hanya kelas 1 aja Bu di situ. Jadi nggak semuanya. Jadi nanti seperti yang dibilang mamanya Elvira, nanti akan saya buatkan grup Adiyata yang khusus semua orang tua. Iya. Jadi karena di situ tadi yang Ibu bilang itu komite itu tadi hanya kelas 7 aja itu Bu. Kebetulan ini walinya. Nah, Saya pikir semua enggak Bu. Ya. Jadi nanti untuk khusus kegiatan Adiyata orang tua ada di situ. Tapi mohon maaf Bapak Ibu, jangan anaknya yang pegang HP. Khusus memang kalau memang itu nomornya orang tua yang nomornya orang tua Bapak Ibu. Karena di grup komite itu saya perhatikan saya ada di dalam. Karena anak-anak yang sudah megang HP itu. Mohon maaf ya Bapak Ibu ya. Kalau memang nomornya orang tua dimasukkan di dalam grup. Jangan nomor anak. Ya, mungkin itu saja Mama Elvira. Terima kasih. Ada lagi? Perjalanan siang saya Yohanes Papadina, alamat di Desa Bukadungkur,
pertanyaan bagi saya bahwa apakah sekolah ini yang masuk di dalam sekolah ini nyata bahwa apakah melibatkan komponen yang sudah terbentuk seperti komite. Kenapa saya ungkapkan? Karena jangan cuma nanti menuntut ilmu biarpun nanti anak-anaknya pintar, tapi kalau karakternya tidak benar, tidak baik, maka itu pun akan menyusahkan diri sendiri, akan menyusahkan sekolah atau menyusahkan orang tua. Saya mensurvei selama ini bahwa ada persoalan, ada masalah antara murid dengan pihak sekolah, tetapi tidak disampaikan kepada komite. Komite. Jadi saya pun merasa kaget, saya orang pinggiran saja. Di dalam komite saya di bawah, tetapi bagi komite harus ada tanggung jawab. Maka saya pun heran. Ada satu siswa yang tidak di sekolah lagi, dan saya cuma tiba-tiba untuk bertemu kenapa di sekolah bermasalah. Sudahkah dihubungi komite, sudahkah dihubungi orang tua? Penyelesaiannya bagaimana? Kalau nanti sasaran sekolah ini memang saya salut, saya apresiasi, tetapi kalau tidak mampu nanti menyelesaikan masalah-masalah yang harus selesai, bagaimana dapat mencapai? Jadi kita tidak cukup untuk mencanangkan sesuatu yang baik, penting, tapi kita tidak membuat untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada di kendala. Sekali lagi saya makasih sekolah ini, tapi mohon untuk semua programnya, semua kegiatan yang sudah disusun harus ada harus siap, sehingga memang tidak menjadi iklan saja, tapi memang harus ada hal dicapai, bukan satu sisa sampah tetapi boleh saja, tapi hal-hal lain. Itu saja bahwa kami mohon nanti pihak sekolah, pengurus admin bahwa libatkanlah termasuk orang tua dan kelompok-kelompok yang sudah terbentuk, sehingga kita sama-sama bicarakan persoalan-persoalan yang terjadi, sehingga penyelesaiannya pun sesuatu yang baik. Mungkin itu saja dari saya perlu sampaikan. Terima kasih. Untuk masukannya dari termasuk pengurus komite yang menjadi fokus. Kalau para wali murid, orang tuanya sudah menyatakan misalnya mencabut dari sekolah, Pak, berarti kita selesai. Karena pada prinsipnya sekolah itu penitipan. Sekarang misalnya anaknya dipanggil sama wali kelasnya, hadir orang tuanya. Memang mungkin di sisi lain kita mendengar di luar seperti kayak masalah. Ya memang masalah. Tapi kalau orang tuanya sudah mencabut, mengkategorikan tidak sekolah atau keluar, ya kita selesai. Tidak bisa kita paksakan. Kalau maunya pemerintah ya nggak boleh anak putus sekolah. Tapi kadang anaknya sebenarnya tidak mau sekolah memang. Contoh misalnya kalau si Nabila, gitu ya. Itu sudah kalau dipanggil berapa kali, manggilnya wali kelas sampai bosan, Pak. Terus akhirnya dia menghilang sendiri, tidak sekolah. Begitu datang ada biaya siswanya, panggil sama orang tuanya datang, ngomongnya cuma mau dinikahkan aja. Dia yang punya anak, apa saya melarang? Kan gitu. Nah makanya Bapak Ibu, kalau kecuali sifatnya terkatung-katung atau yang perlu kita rapat komite. Tapi kalau yang sifatnya misalnya anaknya sudah tidak mau sekolah, orang tuanya mau menghentikan anaknya, sudah. Kita tidak bisa apa-apa. Biar sekolah di Bapak Ibu hari ini misalnya mau saya pindahkan anak saya, tetap kita keluarkan. Nah seperti itu Pak ya. Ya memang kita kalau yang kira-kira dari permasalahan keluarganya, orang tuanya sendiri sudah menyadari, sudah tahu mencabutnya, kita tidak membahasnya gitu Pak. Kira-kira yang masalah seperti apa lagi kira-kira yang masih bagi Bapak Ibu perlu dirapatkan. Nah makanya
memang sulitnya di lingkungan pendidikan Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu aja kalau dipanggil guru kayaknya nguyak 2-3 kali, surat lagi. Loh, kalau aturan itu memang setiap 3 hari tidak turun sekolah tanpa keterangan itu udah wajib panggil. Cuma kadang-kadang kalau ada misalnya yang benar baru nanti mau didatangi ke sana, walinya orangnya nggak di rumah Pak, kebun orang tuanya, ya sudah mau ngomong lagi. Nah jadi mungkin ada Bapak Ibu yang anaknya berapa kali dapat panggilan, itu artinya sekolah itu secara prosedur mau minta konfirmasi kemana dan kenapa tidak turun sekolah kalau tanpa surat keterangan. Cuma ada orang tua yang dipanggil lebih 3 kali tidak ada yang datang. Ada juga yang menyatakan, wah tidak sanggup aku sama anaknya juga. Ya, orang tuanya sendiri tidak sanggup apalagi sekolah kan gitu. Nah itu kira-kira gambarannya Pak ya. Nah silakan. Oke, terima kasih kembali Pak Yohanes. Saya berikan tambahan. Kalau pertanyaannya berfungsi apa tidak musola, insya Allah berfungsi dengan baik. Kalau musolahnya, karena kalau pagi untuk jam agama setiap pagi ada jam itu diajarkan sholat 2 yang muslim. Cuma yang kadang saya masih prihatin Bapak Ibu, kalau kita mendengar instruksinya Bupati Bapak Almarhum Muharram, itu wajib lulus SD itu minimal hafal juz 30, bisa baca Al-Quran. Tapi faktanya ada sampai kelas 3 itu belum ada yang bisa baca Al-Quran bagi yang muslim. Kalau disuruh ajarnya kadang lari sembunyi belakang-belakang. Ada yang mau ajarnya salah. Karena apa? Dengan Adiwiyata itu jadi tolak ukur bahwa berarti kelas ini sekolah ini akan meningkatkan kualitasnya. Sekolah ini akan meningkatkan bahwa ternyata Adiwiyata itu tidak semua sekolah yang apa. Ini luar biasa. Saya sebagai orang tua siswa menyambut baik tentang itu. Nah sekarang tugas kita adalah adanya kerjasama baik di tingkat desa atau kampung sekolahan dengan orang tua siswa. Makanya saya sepakat dengan itu yang pertama tadi. Silakan dibuatkan dulu. Kita lebih bagus konsekuensi kepada kerja nyata, kerja yang jelas dan arahnya kemana. Seperti apa yang disebutkan Bapak Kepala Kampung. Artinya apa? Setelah terbentuk grup orang tua siswa, setidaknya kan bisa di-share. Ini kan programnya Adiwiyata kan ada jangka menengah dan jangka panjangnya. Jangka menengah contohnya akan mengadakan seperti apa selain Kepala Kampung tadi, akan mengadakan penanaman apa? Maka ditargetkan 1-2 bulan, 3 bulan itu penanaman jenisnya pohon apa. Nah itu disampaikan dan bisa di grup supaya apa? Arah kita dalam mengambil kebijakan Adiwiyata ini terarah, terukur dan terencana dan insya Allah bisa terlaksana sesuai apa yang kita harapkan. Nah ini saya sebagai orang tua siswa sangat bersyukur sekali program ini. Nah tugas kita, saya lebih suka pada hari ini perdebatan adalah mencakup ruang lingkup tentang Adiwiyata saja. Artinya karena ini pada hari kita bahas, makanya orang tua siswa diundang tujuannya adalah untuk mendengar, melihat dan menyaksikan apa yang disampaikan program sekolah. Kita cukup mendukung program ini 100%. Saya kira sudah dicanangkan apa-apa yang lebih baik. Artinya sekolah ini akan meningkatkan jenjangnya yang luar biasa. Luar biasa saya berikan apresiasi buat Bapak Kepala Sekolah mau menerima program ini. Artinya dengan program ini kualitas sekolah kita akan lebih meningkat Pak. Jujur saja, dari segi pendidikan, dari segi kesehatan maupun lingkungan sekolah yang luar biasa. Nah saya kira begitu, silakan nanti di saran saya silakan dibuatkan grup khusus orang tua, khusus saran itu langsung di-share-kan program-program apa yang akan dijalankan dalam minggu ini, bulan depan atau dan selanjutnya. Terima kasih. Salam siang. Mungkin masukan tadi terkait dengan perbuatan mobil. Mungkin kalau dimasukkan dalam grup ini mungkin akan banyak banget ya. Mungkin usul saya saja, saya yakin di tiap-tiap RT itu sudah mempunyai grup masing-masing. Jadi nanti yang masuk dalam grup tim sekolah ini hanya di 2 RT masing-masing dan sekolah. Nanti
dari RT bisa meneruskan ke anggotanya. Jadi yang merasa lagi atau punya anak sekolah dari ini ya bisa bergerak. Karena kalau mau masuk semua ini sangat itu kasih. Orang tua yang punya anak di sekolah ini ya. Nah kalau nanti misalnya dari pemerintahan kampung mau pemberdayaan masyarakatnya dengan aparat kampungnya, RT-nya, karena saya dengar di kampung juga ada programnya agrowisata. Nah jadi silakan. Jadi kalau sekolah khususnya intinya ke orang tua siswa Bali, Pak. Jadi sejauh mana itu pedulinya, di situ ada nama orang tua dan wali, absensi. Jadi itu diupload semua Pak kita. Sampai ke rapat begini itu laporannya diupload. Dari foto-fotonya sampai semua. Jadi nggak bisa merekayasa, nggak bisa harus fakta gitu. Sekarang ini, makanya tadi nanti harapannya begitu kita partisipasi berapa jumlah partisipasi orang tua siswa aktifnya. Artinya di situ akan terlihat Pak, orang tuanya mendukung enggak. Nah kalau misalnya nanti menurut lagi kerjasama ke masyarakatnya, ternyata lebih baik. Berarti termasuk peran aktif masyarakatnya ambil ikut juga. Nah kabarnya seperti itu. Jadi terima kasih Bu masukannya Pak. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu wali murid yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir di tempat ini. Apabila ada kata-kata dan ucapan kami yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Karena kesempurnaan itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala, kekurangan adalah milik kami ciptaannya. Kita akhiri acara ini dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin.